Gustaf, Kawer, dan kawan-kawan penasihat hukum dari Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua berkantor di Jalan Merak B2, Kelurahan Vim, RT 8, RW 1, Kecamatan Abipura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020. Pengadilan Negeri Terbus telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim, penetapan Majelis Hakim tentang hari sidang, berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Oke, saya lanjut ya. Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum di persidangan pada tanggal 5 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut, tuntutan tidak perlu dibacakan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut, kuasa hukum mengajukan pembelaan yang intinya sebagai berikut, tidak perlu dibacakan dan dianggap telah dibacakan. Dan terdakwa juga mengajukan permohonan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon dengan kerendahan hati kepada majelis hakim supaya memberikan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta di persidangan. Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan terdakwa maupun kuasa hukumnya, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan terdakwa maupun penasihat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut, dakwaan tidak perlu dibacakan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas surat dakwaan dari penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi atau keberatan. Sebagai berikut, eksepsi atau keberatan tidak perlu dibacakan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum juga telah mengajukan tanggapan terhadap eksepsi, terdakwa maupun penasihat hukum sebagai berikut, tidak perlu dibacakan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa di persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, putusan sela tidak perlu dibacakan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi. Yang pertama saksi Happy Salam Pesi, yang kedua saksi Muhammad Ali, yang ketiga saksi Abdul Mustajil, yang keempat saksi Kisman. Kemudian selain mengajukan saksi-saksi tersebut, penuntut umum juga mengajukan saksi ahli yang telah bersumpah atau berjanji akan menerangkan sesuai dengan bidang keahliannya. Yang pertama saksi ahli bahasa Dr. Adrinus Salam, Magister Hukum. Kemudian ahli hukum tata negara Muhammad Ruliandi, Magister Hukum. Tiga, ahli psikologi sosial politik Profesor Dr. Hamdi Muluk, PhD, yang tidak perlu dibacakan dan dianggap telah dibacakan. Kemudian terdakwa maupun penasihat hukumnya juga mengajukan saksi ahli sebagai berikut. Yang pertama ahli politik Dr. Andriana Elizabeth M. Sok, SC. Ahli HAM Dr. Herlambang P. Wiratraman. Ahli filsafat hukum Tristam Pascal Mulyono. Ahli Dr. Beni Kiai. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan terdakwa yang dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan juga telah
mengajukan barang bukti sebagai berikut. Yang pertama, uang pecahan 100 ribuan dengan jumlah 4.400.000 sampai dengan 1 unit sepeda motor Honda. Menimbang bahwa di persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Fakta hukum juga tidak perlu dibacakan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutus perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP yang menjadi dasar bagi hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu yang pertama pasal 106 KUHP junto pasal 551 ke 1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 107 ayat 1 KUHP junto pasal 551 ke 1 KUHP, atau ketiga melanggar pasal 107 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau keempat melanggar pasal 1110 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta di persidangan, majelis hakim akan membuktikan pasal yang sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu dakwaan alternatif yang pertama, yaitu pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Yang ketiga, unsur yang mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatannya. Menimbang terhadap unsur tersebut, pertimbangan majelis sebagai berikut. Yang pertama, unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud di sini adalah manusia selaku subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah terdakwa Stefanus Itlay alias Stephen Itlay, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut majelis hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang atau subjek hukum dalam kurung error in persona. Menimbang bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana di samping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban secara yuridis. Menimbang bahwa oleh karenanya untuk pembuktian unsur ini tidaklah hanya sebatas pada pembenaran identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan material sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum, dan selanjutnya harus pula dibuktikan bahwa terdakwalah pelakunya. Menimbang bahwa sebelumnya majelis hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan material sebagaimana dalam dakwaan. Yang kedua, unsur makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara.
Menimbang bahwa pengertian makar menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kejahatan terhadap pemerintahan dan wilayah NKRI dan pemerintah dan wilayah negara sahabat. Menimbang bahwa terhadap 3 jenis makar, yaitu menyerang keselamatan presiden dan wakil presiden, menyerang wilayah negara, dan menggulingkan pemerintah yang sah. Menimbang bahwa kata yang dimaksud dengan kata-kata dengan maksud adalah merupakan unsur subjektif, bahwa orang yang melakukan harus bermaksud melakukan suatu tindakan yang dapat diberikan kualifikasi membuat wilayah negara jatuh ke tangan musuh baik seluruh atau sebagian. Menimbang bahwa kata supaya atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh, hal ini berhubungan dengan integritas dan wilayah negara dengan membawa ke bawah kekuasaan asing, yang artinya ialah suatu negara merdeka menjadi hapus. Menimbang bahwa negara yang dijadikan negara jajahan atau di bawah kedaulatan negara lain, sehingga negara kehilangan sama sekali kemerdekaannya. Menimbang bahwa selanjutnya kata-kata memisahkan sebagian dari wilayah negara berarti sebagian dari wilayah negara dijadikan negara berdiri sendiri atau negara yang merdeka terlepas dari negara Republik Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta di persidangan baik keterangan saksi, saksi ahli baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Happy Salam Pesi dan saksi Muhammad Ali yang menerangkan bahwa setelah terbit DPO atas nama terdakwa, kemudian saksi-saksi mendapat perintah untuk mencari keberadaan terdakwa. Menimbang bahwa setelah saksi melakukan penyelidikan di beberapa tempat yang diduga adanya terdakwa, akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, saksi mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa. Setelah memastikan keberadaan terdakwa yang naik ke dalam satu unit mobil Innova warna hitam DS 1393N di pinggir Jalan Kamke, Tanah Hitam, Distrik AB Pura. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lainnya mulai melakukan pembuntutan sampai akhirnya di depan Gapura Uncen. Kemudian saksi mulai menghentikan kendaraan tersebut. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya memperkenalkan diri sebagai anggota Polri. Selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Makobrimob untuk dilakukan interogasi. Selanjutnya membawa terdakwa untuk diserahkan penyidik Ditreskrimum Polda Papua. Menimbang bahwa alasan saksi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya surat Direktur Reskrimum nomor B539-9-124-2018 Ditreskrimum tanggal 6 September 2018 perihal bantuan pencarian dan penangkapan DPO atas nama DPO nomor DPO 759-124-2018 di Reskrimum dengan tersangka Stefanus Itley alias Stephen Itley dan DPO nomor DPO 769-124-2018 di Reskrimum dengan tersangka Yason Yare Sambon alias Yason Yare alias Nareyari. Menimbang bahwa barang milik terdakwa yang ditemukan pada waktu penangkapan adalah tos noken warna kuning yang di dalamnya terdapat uang pecahan 100.000 dengan jumlah 4 juta, kemudian satu bungkusan kertas bertuliskan 48 gram yang berisi serpian emas, satu KTP Provinsi Papua Kabupaten Mimike atas nama Paul Kogoya, satu KTP Provinsi Papua Kabupaten Paniai atas nama Bernard Andi, satu ATM Mandiri, satu ATM Bank Papua, 4 buah cincin batu akik, 1 buah flash disk Toshiba 8 GB warna putih tanpa penutup dan 1 buah flash disk V generasi 8 GB warna silver tanpa penutup dan HP merek Samsung Galaxy J4 warna hitam dan Nokia warna biru muda. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Isman dan Abdul Mustajil yang memberikan keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar jam 8 WIT saat saksi melakukan penyelidikan di jalan belakang Auri Stani, saksi menemukan atau bertemu dengan mobil Xenia DS Xenia
plat DS 1284 AU warna merah maron sedang parkir di jalan belakang Auri Sentani. Dalam keadaan mesin masih hidup, kemudian keduanya mendekati mobil tersebut dan tiba-tiba 3 orang laki-laki keluar dari dalam mobil dan kemudian berlari menuju ke arah hutan. Maka saksi Abdul Mustajil dan saksi Kisman yang sudah mengetahui atau mengenal ketiga orang tersebut, yaitu Yason Sambon alias Yason Nari alias Nareyari, kemudian Robert Sambon dan Stephen Itley, langsung kemudian mengejar ke arah hutan. Namun karena kondisi yang sudah gelap, saksi Kisman bersama rekannya tidak mendapati ketiga orang tersebut dan kemudian kembali dan mengamankan mobil serta barang-barang yang ditinggal di dalam mobil, yaitu berupa ransel warna hitam merek Bodypack bertuliskan FM yang berisi 1 noken warna kuning yang berisi 1 buah flash disk merek Kingston, 1 flash disk merek SanDisk, 1 dompet warna coklat merek Levi's yang berisi 1 buah KTP atas nama Legacy Itley dan 1 lembar potongan tiket Garuda atas nama Itley dalam garis miring Legacy, 1 unit laptop atau notebook merek Acer Aspire ES 1-132 warna hitam, 1 lembar kertas yang bertuliskan silsilah keluarga dari Bapak Itley, dan 1 bilah parang merek Gold Steel. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka terdakwa ditetapkan dalam DPO nomor DPO 759-124/2018 di Reskrimum dengan tersangka Stephen Itley alias Stefanus Itley alias Stephen Itley. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fani Karel Leimena yang memberikan keterangan bahwa organisasi KNPB wilayah Timika pimpinan terdakwa Stefanus Itley alias Stephen Itley maupun organisasi KNPB yang berada di seluruh wilayah Papua adalah organisasi yang tidak terdaftar dalam Badan Kesatuan dan Politik dalam kurung Kesbangpol Provinsi Papua maupun Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum. Karena visi misi serta program kerja organisasi KNPB dan TPNUPM bertentangan dengan ideologi negara Indonesia yang dapat mengancam kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor 1259/2019 LDVCC PMC tanggal 26 September 2019 terhadap barang-barang milik terdakwa telah dilakukan identifikasi, analisa dan pengujian. Dengan hasil pemeriksaan didapati di dalamnya antara lain ketetapan Kongres kedua Komite Nasional Papua Barat tanggal 24 September 2015, yakni terdakwa Stefanus Itley alias Stephen Itley ikut menandatangani selaku sekretaris struktur KNPB program komisariat diplomasi KNPB daftar sumbangan wajib rapat pimpinan nasional Komite Nasional Papua Barat dalam kurung Rapimnas KNPB ke-1, yakni terdakwa Stephen Itley KNPB Timika menyumbang Rp2.500.000. Kemudian konsep tim penggalangan dana militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yakni terdakwa Stephen Itley selaku sekretaris umum, dan rumusan Kongres kedua Komite Nasional Papua Barat KNPB yang dilaksanakan di Port Nambai tanggal 23 sampai 25 Oktober 2018 yang merupakan bukti-bukti perbuatan dan keterlibatan terdakwa dalam upaya melakukan makar dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Republik Indonesia atau memisahkan Papua dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa yang menjelaskan bahwa Saudara Agus Kosai adalah Ketua Umum KNBP Pusat, pertama
sekali terdakwa bertemu dengan dan kenal dengan Agus Kossai pada saat menjadi ketua KNPP Sentani, terdakwa lupa waktunya, tetapi seingat terdakwa kira-kira 2 atau sampai 3 tahun yang lalu. Kemudian terdakwa bertemu kembali pada saat saudara Agus Kossai telah menjadi ketua umum melakukan kunjungan kerja di Timika. Menimbang bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Yakub. Saat itu yang merekomendasikan adalah Yudas Yek dari Sekretariatan KNPB Pusat yang berada di Jayapura. Bahwa saat itu terdakwa bersama Yakub dan warga masyarakat Kwamki. Saat itu Yakub ingin mengetahui penyebab adanya perang suku di Kwamki dan mengetahui masyarakat yang terkena dampak dari Freeport. Dalam percakapan tersebut, Yakub juga memegang senjata rakitan milik salah satu warga Kwamki yang digunakan untuk membela diri dari serangan kelompok lain. Saat itu Yakub juga bertanya mengenai asal-usul senjata tersebut, apakah dibeli ataukah dirakit sendiri. Menimbang bahwa sejarah Komite Nasional Papua Barat KNPB wilayah Timika didirikan pada tanggal 15 Januari 2009 di kediaman almarhum Fidelis Songonau di Jalan Kesehatan Timika, West Papua. Bahwa sampai saat ini Komite Nasional Papua Barat KNPB wilayah Timika tetap memperlebar sayap dan solidkan barisan dalam garis perlawanan menuju hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme referendum yang adil dan demokratis, bahwa berdasarkan hasil resolusi Kongres 2 KNPB di Jayapura tertanggal 25 Oktober 2018, yaitu 1. Resolusi-resolusi yang merupakan kesatuan sikap dan kebulatan tekad dari seluruh delegasi KNPB yang merupakan pimpinan rakyat West Papua dari wilayah dan konsulat, yakni memutuskan untuk berjuang mencapai cita-cita bangsa Papua Barat yang merdeka secara politik melalui jalur referendum sebagai solusi damai dan demokratis. 2. Guna mencapai tujuan itu, KNPB menyerukan A. Mobilisasi umum menuju mogok sipil nasional sebagai agenda aksi nasional bangsa Papua. B. Kembali mengakui TPNBPB sebagai satu-satunya militer Papua Barat dan memperkuat sistem dan manajemen militer Papua Barat TPNBPB. C. Kembali memperkuat sistem dan manajemen lembaga politik bangsa Papua sebagai wadah representatif rakyat Papua. D. Kembali mendukung persatuan diplomat dalam wadah koordinatif OLMWP di internasional. Menimbang bahwa usaha yang sudah dilakukan terdakwa untuk mengumpulkan dana militer TPNPB di wilayah Timika, Membramo, Yakuhimo, Pakpak, dan Kaimana, yaitu 1. Usaha pendulangan emas di Kabupaten Mimika. 2. Lokasi pembuangan limbah Freeport dengan 1 koordinator, yaitu saudara Erik Mandobar dengan kurang lebih 4 orang sejak dengan Alkon 2 buah akhir tahun 2017, dan untuk alat Alkon tersebut polisi itu sudah ambil. 3. Usaha pendulangan emas di Membramo, lokasi kerja belum, tetapi alat dulang yaitu mesin Alkon sudah di Membramo. Tim yang sudah di sana 1 orang sebagai survei. 4. Usaha kayu putih di Mimika, lokasi di SP9, mesin Senso 1 dan operator 1 orang beserta beberapa orang anak buahnya. Usaha pendulangan emas di Yakuhimo, lokasi pastinya terdakwa tidak tahu, dengan koordinator 1 orang atas nama Lukas Balingga dengan beberapa anak buahnya. 5. Usaha basar di Timika dikoordinir oleh Ida beserta beberapa orang anggota. Tidak adil. Bahwa yang ditunjukkan adalah sistem pengelolaan dana, di mana pengelolaan dana yang terkumpul digunakan untuk 1. Biaya perjalanan terdiri dari
biaya perjalanan luar negeri, biaya perjalanan di dalam negeri, biaya perjalanan lokal. 2. Biaya belanja alutsista terdiri dari biaya belanja alutsista militer, biaya pembangunan markas, biaya atribut militer. 3. Biaya modal guna persiapan dana untuk modal usaha dalam penggalangan dana. 4. Kelola administrasi terdiri dari dokumen laporan pemasukan dana, dokumen laporan pengeluaran dana, pengeluaran semua administrasi keuangan militer. Menimbang bahwa pada saat terdakwa berangkat dari Timika pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 10 WIB dan tiba di Jayapura sekitar pukul 11 WIB. Terdakwa datang sendiri dan saat membeli tiket pesawat di kantor Sriwijaya Air Timika dengan menggunakan identitas KTP atas nama Bernard Adi, bahwa KTP NIK 9122318067700003 atas nama Bernard Adi adalah KTP milik terdakwa yang dibuat sendiri oleh terdakwa di Mimika sekitar bulan Mei 2019 dengan menggunakan Photoshop. Identitas atas nama Bernard Adi dengan foto terdakwa tersebut sengaja dibuat untuk menyamarkan diri karena saat ini terdakwa dalam daftar pencarian orang Polda Papua. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua, yaitu makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa pasal 55 KUHP mengatur dan disebut dengan denouement atau penyertaan yang sebagaimana diartikan oleh Satohit Kartanegara dan Mulyatno adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Denouement termaktub secara eksplisit dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam kasus ini yang paling relevan adalah bunyi pasal 55 dan 56 KUHP. Bunyi pasal 55 ayat 1 dihukum sebagai pelaku tindak pidana: 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. 2. Mereka yang memberi menjanjikan sesuatu, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan. Jadi terminologi pelaku dalam delik penyertaan dalam pasal 55 KUHP ada 4 kualifikasi, yaitu: pertama, pelaku material dader atau material pleasure. Material dader harus diartikan lebih dari satu orang. Kedua, turut serta melakukan, mede dader, mede pleasure atau mede pleasure. Ketiga, yang menyuruh melakukan, dun dader atau dun pleasure. 4. Yang menggerakkan atau membujuk, hot locker. Menimbang bahwa memori Fantuliti menetapkan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dalam teori penyertaan, untuk seseorang dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana, di sini free of mere personen, 2 atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu melakukan sesuatu tindak pidana harus mempunyai sifat dan karakter yang sama. Demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada kerjasama di antara para pelaku, sedangkan bersekutu berarti adanya niat yang sama dari para pelaku untuk melakukan kerjasama sebagai suatu tindak pidana. Artinya, yang harus dibuktikan tidak hanya adanya kerjasama, tetapi juga harus dibuktikan adanya kesamaan, dolus, molus, atau niat jahat untuk melakukan perbuatan tersebut. Kelompok berpendapat bahwa pelaku turut serta melakukan ada 3 kemungkinan. Pertama, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik. Kedua,
salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak. Ketiga, tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka secara bersama-sama mewujudkan itu. Jadi, inti dari dynamic adalah adanya meeting of min dari para pelaku atau kesamaan antara motivasi dan perwujudan nyata perbuatan para pelaku kejahatan dengan pelaku penyertaan. Tegasnya, suatu perbuatan dapat dikatakan memenuhi rumusan delik pasal 55 jika memenuhi salah satu atau bahkan lebih dari satu perbuatan yang ada. Apakah sebagai pelaku turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk untuk melakukan. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan pula dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, termasuk dalam keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan mengajukan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum. Bahwa pada tahun 2018 telah dilakukan penyidikan dan penuntutan serta proses peradilan dalam perkara makar yang diduga dilakukan oleh Yakub Fabian Skripsi Yakub dan Simon Magal alias Simon Carlos Magal bersama-sama dengan Legacy Itlay alias Stefanus Itlay alias Stephen Itlay alias Leslie Nelson Valtero Itlay, Yason Yare Sambon alias Yason Sambon alias Yason Yare alias Nare Yare, Edo, Sebi, Sembon, Mukhtar Tabuni dan Goliat Tabuni yang pada saat ini masuk dalam DPO, yang dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan diketahui bahwa terdakwa Stefanus Itlay alias Stephen Itlay juga terlibat dalam melakukan makar, yaitu terdakwa bertemu dengan Yakub Fabian Skripsi, warga negara Polandia yang datang ke Papua untuk bertemu orang-orang tertentu dengan tujuan untuk membantu memperkenalkan dan menyampaikan isu organisasi Papua Merdeka dan perjuangannya untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dunia Eropa, dunia internasional dalam bentuk jurnal atau tulisan. Bahwa organisasi KMPB dipimpin oleh Mukhtar Tabuni, kemudian digantikan oleh Victor Limo alias Vicky, dan kemudian dipimpin Agus Kosai, dan organisasi KMPB wilayah Timika pimpinan oleh terdakwa Stefanus Itlay alias Stephen Itlay, serta organisasi KMPB yang berada di seluruh wilayah Papua adalah organisasi yang tidak terdaftar dalam Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Papua maupun Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum, karena visi misi serta program kerja organisasi KMPB dan TPN-OPM bertentangan dengan ideologi negara Indonesia yang dapat mengancam kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka apa yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Yakub Fabian dan Simon Magal alias Simon Carlos Magal yang perkaranya telah dilulus dan telah berkekuatan hukum tetap, Mukhtar Tabuni, Agus Kosai, dan Victor Yemo alias Vicky yang belum tertangkap memiliki keterkaitan dalam satu rangkaian peristiwa perkara sesuai dengan fakta rangkaian peristiwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, karena perbuatan-perbuatan tersebut baik dilakukan dengan penyertaan atau setidaknya dan perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang mana perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 106 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka terdakwa harus menyatakan terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan satu. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka majelis hakim mengesampingkan pembelaan atau pledoi penasihat hukum dan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan makar secara bersama-sama. Menimbang bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka waktu lamanya terdakwa ditahan dalam perkara tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, maka majelis hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang. Terdakwa adalah ketua KNPB, Komite Nasional Papua Barat, cabang Timika yang merupakan organisasi separatis yang melawan pemerintah Republik Indonesia. Terdakwa sudah pernah dihukum. Hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUH kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sesuai dengan amar putusan. Memperhatikan pasal 106 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan. Baik, saya lanjutkan. Mengadili menyatakan terdakwa Stefanus Itle alias Stephen Itle telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana makar secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stefanus Itle alias Stephen Itle oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti uang pecahan Rp100.000 dengan jumlah Rp4.400.000, 1 buah bungkusan kertas bertuliskan agenda 48J yang berisi serpihan emas dirampas untuk negara, 1 buah tas noken, 1 buah KTP atas nama Paul Kogoya, kemudian 1 buah KTP atas nama Bernard Adi, 1 buah ATM Bank Mandiri, 1 buah ATM Bank Papua, 4 buah cincin batu akik, 1 buah flash merek Toshiba, dan seterusnya dirampas untuk dimusnahkan. 7 unit komputer Lenovo, 1 unit komputer Asus, dan seterusnya dikembalikan kepada yang berhak dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat pemusatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh kami S. Budiono SHM Hum sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Agnes Hari Nugraini SHMH dan Arif Wisaksono SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh majelis hakim tersebut di atas dan dibantu oleh Mariot Sirait SH, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa serta penasihat hukumnya. Jadi demikian, saudara Stephen, terdakwa, penasihat hukum juga penuntut umum. Bagaimana disampaikan bahwa terhadap putusan ini saudara punya hak untuk menyatakan sikap, bisa menerima putusan, banding atau pikir-pikir selama 7 hari. Saya tanya saudara penuntut umum.
Penuntut umum pikir-pikir. Ya, baik. Jadi kemudian penasihat hukum. Terima kasih Majelis Hakim. Kami pikir-pikir. Pikir-pikir juga, baik. Jadi Stephen ya, untuk diketahui, penasihat hukum saudara pikir-pikir, kami berikan waktu selama 7 hari, berlaku mulai besok, ya. Jangan sampai kelewatan kalau memang mau menyatakan banding. Baik, jadi karena putusan sudah dibacakan, penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa sudah menyatakan sikap terhadap perkara ini, maka untuk perkara atas nama saudara terdakwa Stephen, saya nyatakan selesai, saya tutup. Amin. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Haleluya. Halo. Amin kok ada mutin. Ada. Aku Ya, langsung. masuk. Ada mutin. Mut langsung.